Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Maulani Tasya, jurusan Pendidikan Informatika dan Komputer, kelas TIK C. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Logika Pemecahan Masalah dan Sistem Pemrograman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut. Logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Pokok pembahasan. 1. Pengertian algoritma dan pemrograman. 2. Definisi algoritma. 3. Algoritma. 4. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. 5. Pemrograman prosedural. 6. Aturan penulisan algoritma. Baik, mari kita menuju pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Pengertian algoritma dan pemrograman ditinjau dari asal-usul katanya. Kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoritma jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal, menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada dasarnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Dan untuk pembahasan pokok yang kedua, yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Kata kunci algoritma ada beberapa poin. Poin pertama, algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologis algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. 2. Mekanisme pelaksanaan algoritma. Oleh pemroses komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. 3. Belajar memprogram dan belajar bahasa program. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa program berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara mengoperasikan komputer, dan memanfaatkan instruksi-instruksinya tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa memprogram yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya. Di antaranya, untuk dapat membedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya, mari kita simak gambar berikut. Programming Language Paradigm atau paradigma bahasa memprogram terbagi menjadi dua, yaitu imperatif dan deklaratif. Imperatif terbagi juga beberapa poin. Poin pertama, procedural C, Pascal, Fortran Basic. Poin kedua, object oriented. Ada object perset, C++, Java, Smalltalk, dan Eiffel. Poin ketiga, parallel processing. Ada Pascal S, Alchem, dan Linda. Sedangkan deklaratif
juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu logis atau prolog, fungsional, libs, API, scheme, dan database atau SQL. Nah, itu tadi fungsi dan tujuan bahasa program. Next, belajar memprogram. Di antaranya belajar bahasa programan, belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Bersifat pemahaman persoalan, analisis dan sintesis. Titik berat atau desainer program. Sedangkan belajar bahasa pemrograman, belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sinteks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa program, titik berat atau coder. 6. Produk yang dihasilkan pemrogram. Di antaranya program dengan rancangan yang baik atau metodologis dan sistematis, dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi. Belajar memprogram, titik berat atau desainer program. C. Algoritma. Di antaranya 1. Aksi. Kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas, dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. Menghasilkan efek nekto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contohnya, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam. Luas ruang lingkupnya. Karena ruang lingkupnya luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek nekto yang direncanakan, atau initial state dan final state. Initial state atau keadaan awal. T0. Kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur, di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Final state atau keadaan akhir. T1. Kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. D. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa programan. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama, asalkan semua aturan pada resep diikuti. Mengapa demikian? Karena setiap juru masak atau sebagai pemproses dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. E. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Metode langkah demi langkah secara eksak dalam pemecahan suatu masalah. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan programan prosedural. Karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada lagi paradigma yang lain, yaitu pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi algoritma adalah 1. Penyusunan eksproses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. 2. Urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. 3. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, algoritma dalam kehidupan sehari-hari.
misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lain. Ada beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang pertama, notasi 1, untaian kalimat deskriptif. 2, notasi 2, diagram alir atau flowchart. 3, notasi 3, persudut atau kode. Nah, ini simbol-simbol program flowchart. 1. Terminal, digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. 2. Persiapan, digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. 3. Pengolahan atau proses, digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. 4. Keputusan, digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. 5. Input atau output, digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output atau tulis. 6. Garis, digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Notasi 1. Algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang. Segi 4 deklarasi luas panjang lebar. Bilangan bulat deskripsi. 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. 2. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. 3. Tampilkan luas. Nah, untuk notasi yang kedua, coba perhatikan gambar yang ada di samping. Mulai, input panjang lebar, luas sama dengan panjang tambah lebar, output luas, kemudian selesai. Notasi yang ketiga, algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4, deklarasi luas panjang lebar, integer deskripsi, input luas sama dengan panjang tambah lebar output atau luas. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Yang untuk aturannya terdiri dari 3, yaitu judul atau header, kamus, algoritma. Pada setiap bagian tersebut, apabila akan dituliskan komentar mengenai setiap bagian tersebut, dituliskan di antara tanda kurung, kurawa, contoh, komentar. Notasi algoritmis yang dituliskan di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, itulah tadi hasil penjelasan dari tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.